kepada Allah. Yang hambanya setan kembali kepada setan. Orang mukmin adalah hamba Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Saudara sekalian, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan sesungguhnya mati, maut itu di mana kalian lari dari maut. Semua orang enggan mati. Ada yang suka mati di sini, ada yang berharap mati di sini. Semua kita lari dari kematian. Yang tua lari, yang muda lari. Semua orang takut kematian. Sesungguhnya kematian itu pasti akan menghampiri kita. Kita gak tahu, kita dibayang-bayangi setiap saat. Ada di atas kita, di belakang kita, di depan kita. Kita tidak tahu, ini bukan urusan umur. Ini bukan urusan usia kita. Apakah kita muda atau tua? Bukan. Ini kematian. Dia tarokop mengawasi kita setiap saat dan tak seorang pun yang sadar siapa yang akan dijemput oleh kematian itu. Kemudian ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan kembali kepada alam syahadah, alam gaib, alam saksi. Wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian akan mengabarkan kepada kalian apa yang kita lakukan di bumi ini. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, Rumi berkata, Jalaluddin Ar-Rumi, badak itu diciptakan Allah ke bumi ini, kemudian dia akan kembali sebagai badak dan kembali juga sebagai badak. Kucing diciptakan sebagai kucing dan dia kembali kepada Tuhannya sebagai kucing. Pohon pir diciptakan sebagai pohon pir ke bumi ini, kemudian dikembalikan kepada Allah sebagai pohon pir. Manusia diciptakan dari cahaya, maksudnya dari kesucian, dari fitrah. Tetapi anehnya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai babi, kembali kepada Tuhannya sebagai kucing, kembali dengan kenistaan. Itulah kita, saudara-saudara sekalian. Karena itu jangan pernah mengelak siapapun kita dari kematian ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ada yang kembali kepada Allah secara sukarela, ada juga kembali kepada Allah secara terpaksa. Yang ganteng akan kembali kepada Allah, yang jelek juga kembali kepada Allah. Hidung ini diciptakan oleh Allah kemudian kembali, ya udah memang pemiliknya Allah. Tangan ini diciptakan oleh Allah dan kemudian kembali kepada Allah, ya memang begitu hakikat kehidupan. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kematian itu adalah nasihat yang luar biasa. Karena itu, saudara sekalian, sahibul musibah, semoga bersabar. Siapakah orang yang bersabar? Yakni orang yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti tukang parkir kita ini, kita dititipin nyawa, diambil oleh pemiliknya, ya monggo silahkan. Dititipin mobil sekalipun bagus, diambil oleh pemiliknya, ya monggo silahkan. Itu hebatnya tukang parkir, orang yang sangat sabar. Semoga kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesabaran dengan mengembalikan semua hal, semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kesabaran kepada Sang Pemilik Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, iktibar bagi kita yang hadir di sini. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, Manil Atyas, siapakah orang yang paling cerdas itu? Al-Atyas aktsharuhum fitnatul maut. Orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Kita datang ke sini hanya untuk mengingat kematian. Hiburan nasihat terindah bagi seorang muslim itu adalah kematian.
Suatu ketika guru kami, guru almarhum juga, waktu kami di pesantren dulu, namanya Kiai Haji Tijani Johari Idris, kita aja Maktum Johari, Kiai Haji Maktum Johari. Beliau yang sangat alim, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir dalam mimpinya. Pesan Rasulullah kepada Kiai Maktum, "Wahai Maktum," kata Rasulullah, "sampaikan kepada seluruh umat bahwa kiamat itu betul-betul dekat. Kiamat itu betul-betul dekat," begitu kata Rasulullah. "Karena itu sampaikan kepada umat Muhammad, umat Islam, agar meningkatkan iman dan takwa." Jadi kalau dipikir-pikir memang semakin dekat. Sinabung, Kelut, belakangan ini di mana tuh iya, banjir di mana-mana. Ini fenomena apa? Ini adalah tanda-tanda pesan yang hanya orang beriman. Saya mendapat kiriman dari teman yang membaca fenomena Kelut. Meletusnya Gunung Kelut itu ternyata tertulis dalam Al-Quran. Tanggal kejadian meletusnya Kelut itu tanggal 13 bulan 2 2014 kemarin. Ternyata beberapa teman mengamati fenomena ini, kemudian dia analisa dari Al-Quran. Itu pesan dari Allah Subhanahu wa taala tanggal 13 bulan 2. Maksudnya itu surat ke-13. Ayatnya ayat 2. Surat ke-13 itu adalah surat Ar-Ra'd. Coba kita simak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu alladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Tsumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma. Yudabbirul amra yufassilul ayat la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun. Artinya, ini pesan Allah melalui Kelut. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang, seperti yang kamu lihat, kata Allah. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Kemudian Allah menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah yang mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tandanya supaya kamu yakini. Itu tanda-tanda Allah biar kita berpikir. Kelut itu bahwa dunia kita, bumi kita semakin hari semakin menua. Semua yang diciptakan Allah itu bernama makhluk, artinya punya usia, punya ukuran waktu. Semakin menua, bumi semakin menua, gunung semakin menua, seperti halnya umur kita. Kalau kita yang sekarang disanggah oleh bumi kita itu berlempeng-lempeng, ada lempeng-lempengnya bumi itu. Kalau lempeng itu semakin menua, dia semakin rapuh. Bumi yang tadinya seperti paku alam juga semakin menua, dia bergerak sedikit terjadi gempa, menunjukkan semuanya sebentar lagi akan rusak. Maka Rasulullah wajar kalau khawatir kepada kita, saudara sekalian, mengingatkan kita semua melalui orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya para kiai dan para ulama, berpesan agar meningkatkan iman dan takwa. Itu menunjukkan bahwa tanda-tanda kiamat itu memang betul-betul dekat. Ayyuhal aqyas, wahai orang-orang yang cerdas, kita semua yang cerdas di sini, orang yang mengingat kematian, jangan bersenang-senang dahulu. Bumi ini, dunia kehidupan ini, jangan sampai dihinggapi wahan. Kata Rasulullah, wahnun itu adalah hubud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta kepada dunia. Harta dunia membuat kita gelap mata, hati tertutup, seolah-olah kita bakal hidup semuanya, padahal kalau nyawa kita sudah ada di leher. Gak ada itu miliaran. Apakah orang-orang yang korupsi, maaf, tidak pernah ingat itu?
sampai nyimpen duit miliaran di tembok-tembok. Itu korun, kalau korun dulu nyimpen di bumi, nyimpen di tanah. Mungkin karena temboknya